Di dalam dunia bisnis, pemahaman mengenai pasar konsumen adalah faktor utama yang menentukan keberhasilan sebuah perusahaan. Pasar konsumen tidak hanya sekedar tempat di mana transaksi terjadi, tetapi juga merupakan arena yang penuh dengan dinamika perilaku manusia. Setiap individu yang menjadi bagian dari pasar konsumen memiliki preferensi, kebutuhan, keinginan, serta faktor psikologis dan sosial yang memengaruhi cara mereka dalam membuat keputusan pembelian. Dinamika pasar konsumen ini menjadikannya sebagai aspek yang sangat menarik untuk dikaji, terutama bagi perusahaan yang ingin memahami bagaimana mereka dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Dengan memahami pasar konsumen secara mendalam, perusahaan dapat merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan meningkatkan daya saing di pasar. Ketika berbicara tentang pasar konsumen, kita tidak hanya berbicara tentang produk dan layanan yang ditawarkan, tetapi juga tentang bagaimana konsumen memutuskan untuk membeli suatu produk, apa yang mendorong mereka dalam mengambil keputusan, dan bagaimana perilaku mereka dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Definisi pasar konsumen dan perilaku konsumen. Pasar konsumen adalah semua individu atau rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk keperluan pribadi, bukan untuk dijual lagi. Contohnya, orang yang membeli makanan, baju, atau berlangganan layanan streaming. Nah, ciri-ciri pasar konsumen itu ada 5. Nah, yang pertama itu ada pembelian dalam jumlah besar, keputusan bervariasi, banyak segmen, dipengaruhi lingkungan sosial, dan yang terakhir itu ada fokus pada kepuasan pribadi. Nah, yang kedua itu ada perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah bagaimana seseorang memilih, membeli, menggunakan, dan menilai barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, elemen perilaku konsumen itu ada 4. Nah, yang pertama itu adalah cara mengambil keputusan, faktor yang mempengaruhi, loyalitas merek, dan pengalaman belanja. Nah, dalam perilaku konsumen ada faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, yang pertama itu ada budaya, nilai dan kebiasaan mempengaruhi pilihan produk. Misalnya, orang Asia lebih sering makan nasi. Nah, yang kedua itu ada sosial, keluarga dan teman bisa mempengaruhi keputusan beli. Misalnya, seorang beli baju karena banyak temannya pakai merek itu. Nah, yang ketiga ada pribadi, usia, pekerjaan, dan gaya hidup berpengaruh. Contohnya, mahasiswa lebih suka laptop ringan dibandingkan pekerja kantoran yang butuh spesifikasi tinggi. Nah, yang keempat itu ada psikologis, motivasi, persepsi, dan keyakinan seseorang bisa menentukan pilihan produk. Nah, kesimpulannya, memahami pasar dan perilaku konsumen sangat penting bagi bisnis agar bisa menyesuaikan strategi pemasaran dan produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan. 2. Proses pengambilan keputusan konsumen. Proses pengambilan keputusan konsumen tidak hanya melibatkan pemilihan produk, tetapi juga bagaimana konsumen mencari informasi, mempertimbangkan alternatif, dan mengevaluasi pengalaman mereka setelah pembelian. Nah, terdapat 5 tahap dalam proses pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama yaitu pengenalan masalah. Konsumen menyadari adanya kebutuhan atau masalah yang perlu dipenuhi. Faktor pemicunya yaitu kebutuhan fisiologis, perubahan gaya hidup, pengaruh sosial, atau strategi pemasaran seperti iklan yang membangun kesadaran akan suatu kebutuhan. Yang kedua yaitu pencarian informasi. Konsumen mencari informasi terkait produk atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Nah, di sini terdapat 2 sumber yaitu sumber internal dan eksternal. Sumber informasi internal yaitu pengalaman sebelumnya dengan produk atau merek tertentu. Yang kedua yaitu sumber informasi eksternal yaitu ulasan dari teman, iklan, media sosial, situs e-commerce, atau influencer. Contohnya, sebelum membeli ponsel baru, seseorang mungkin mencari ulasan di YouTube atau bertanya kepada teman yang sudah menggunakannya. Yang ketiga yaitu evaluasi alternatif. Konsumen membandingkan berbagai produk berdasarkan faktor seperti harga, kualitas, fitur, dan ulasan pengguna. Model evaluasi yang umum digunakan yaitu compensatory model, yaitu konsumen menimbang kelebihan dan kekurangan masing-masing produk. Yang selanjutnya, non-compensatory model yaitu konsumen menetapkan syarat tertentu seperti hanya membeli laptop dengan RAM minimal 16 GB tanpa mempertimbangkan faktor lain. Contohnya, saat memilih mobil, konsumen mungkin mempertimbangkan merek A yang lebih hemat, sedangkan merek B yang lebih murah. Yang ketiga ada analisis pasar konsumen. Analisis pasar konsumen adalah proses meneliti dan memahami karakteristik, kebutuhan, dan perilaku konsumen untuk membantu bisnis merancang strategi pemasaran yang lebih efektif.
Segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang serupa. Tujuannya adalah agar perusahaan dapat lebih fokus dalam menawarkan produk dan layanan yang sesuai. Jenis-jenis segmentasi pasar. Yang pertama ada segmentasi demografis. Berdasarkan faktor seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, status pernikahan, dan jumlah anggota keluarga. Contohnya, produk perawatan kulit memiliki varian yang berbeda untuk pria dan wanita karena jenis kulit yang berbeda. Yang kedua ada segmentasi geografis. Berdasarkan lokasi tempat tinggal konsumen seperti negara, kota, atau iklim. Contohnya, perusahaan pakaian akan menjual jaket tebal di daerah beriklim dingin dan pakaian ringan di daerah tropis. Yang ketiga ada segmentasi psikografis. Berdasarkan gaya hidup, nilai, minat, dan kepribadian konsumen. Contohnya, konsumen yang peduli lingkungan akan lebih tertarik pada produk ramah lingkungan dan berbahan organik. Yang keempat ada segmentasi perilaku. Berdasarkan kebiasaan belanja, loyalitas merek, frekuensi penggunaan produk, dan tingkat keterlibatan pelanggan dalam mengambil keputusan. Contohnya, perusahaan perangkat lunak membedakan antara pelanggan yang hanya menggunakan fitur dasar dan pelanggan yang hanya menggunakan fitur premium. B. Identifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen. Agar perusahaan dapat sukses, mereka harus memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang pertama ada kebutuhan primer. Kebutuhan yang esensial untuk bertahan hidup seperti makanan, air, tempat tinggal, dan pakaian. Contohnya, bisnis makanan harus memastikan bahwa produknya bergizi dan mudah diakses. Yang kedua ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan yang tidak esensial tetapi meningkatkan kenyamanan dan gaya hidup, seperti hiburan, transportasi, dan akses internet. Contohnya smartphone bukan kebutuhan dasar, tetapi sudah menjadi kebutuhan bagi banyak orang untuk bekerja dan bersosialisasi. Yang ketiga ada keinginan. Preferensi individu yang sering dipengaruhi oleh budaya, tren, dan pemasaran. Contohnya, konsumen mungkin membutuhkan sepatu untuk berjalan, tetapi mereka menginginkan sepatu merek tertentu karena tren fashion. C. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Banyak faktor yang mempengaruhi cara konsumen berpikir dan mengambil keputusan. Yang pertama, faktor budaya. Nilai-nilai budaya yang diwariskan dapat menentukan preferensi konsumsi seseorang. Contohnya, di beberapa negara, minum teh lebih populer daripada kopi, sehingga merek kopi itu harus menyesuaikan strategi pemasarannya. Yang kedua, faktor sosial. Konsumen itu sering dipengaruhi oleh kelompok sosial mereka, seperti keluarga, teman, dan selebriti. Contohnya, jika banyak teman seseorang menggunakan iPhone, orang tersebut mungkin lebih tertarik membelinya juga. Yang ketiga, faktor pribadi, yaitu usia, pekerjaan, pendapatan, gaya hidup, dan status sosial itu mempengaruhi keputusan pembelian. Contohnya, mahasiswa lebih memilih laptop yang lebih ringan dan tahan lama, sedangkan pekerja kreatif itu mungkin mencari laptop dengan performa tinggi. Yang keempat, adalah faktor psikologis. Persepsi, motivasi, dan sikap seseorang terhadap suatu merek atau produk itu mempengaruhi pilihan mereka. Contohnya, konsumen yang memiliki pengalaman buruk dengan layanan pelanggan suatu merek kemungkinan besar tidak akan membeli dari merek tersebut lagi. D. Yaitu analisis tren pasar konsumen. Memahami tren pasar itu memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan produk mereka agar tetap relevan. Yang pertama, perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi dapat mengubah cara konsumen berbelanja dan menggunakan produk. Contohnya, kemunculan e-commerce membuat semakin banyak konsumen yang beralih dari belanja offline ke online. Yang kedua, perubahan gaya hidup. Tren kesehatan dan kebugaran menyebabkan peningkatan permintaan untuk makanan sehat dan olahraga. Yang ketiga, pengaruh pandemi dan krisis ekonomi. Pandemi COVID-19 meningkatkan penggunaan layanan pengiriman makanan dan bekerja dari rumah.
4. Strategi pemasaran untuk pasar konsumen. Strategi pemasaran harus dirancang agar dapat menarik perhatian, membangun loyalitas, dan meningkatkan penjualan. A. Strategi pengembangan produk. Pertama itu inovasi produk, mengembangkan produk baru atau memperbaiki yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Contohnya, smartphone dengan kamera AI yang lebih canggih untuk memenuhi permintaan pengguna media sosial. 2. Modifikasi produk, menyesuaikan fitur, warna, desain, atau bahan produk agar lebih menarik. Contohnya, rasa baru dalam produk makanan ringan untuk mengikuti tren pasar. 3. Profesionalisasi, memberikan pelanggan opsi untuk menyesuaikan produk sesuai dengan preferensi mereka. Contohnya, Nike by You, memungkinkan pelanggan mendesain sepatu mereka sendiri. B. Strategi penetapan harga. Yang pertama itu harga penetrasi, menetapkan harga lebih rendah untuk menarik pelanggan baru. Contohnya, layanan streaming menawarkan langganan gratis selama sebulan pertama. 2. Harga premium, menargetkan pelanggan yang mengutamakan kualitas dan eksklusif. Contohnya produk mewah seperti tas Louis atau mobil Tesla. 3. Yang terakhir, diskon dan promosi, menggunakan strategi seperti cashback, kupon diskon, atau bundling. C. Strategi distribusi atau play strategi. Strategi ini terbagi menjadi 3, yaitu distribusi langsung, distribusi tidak langsung, dan omnichannel marketing. Yang pertama, distribusi langsung, yaitu menjual langsung ke pelanggan melalui toko fisik atau online. Contohnya, Apple menjual produk langsung melalui situs web dan toko resminya. Yang kedua, distribusi tidak langsung, yaitu menggunakan perantara seperti toko retail atau marketplace. Contohnya, produk elektronik dijual melalui toko seperti Best Buy atau Tokopedia. Yang ketiga, omnichannel marketing, yaitu menggabungkan pengalaman online dan offline. Contohnya, membeli produk di situs web tetapi mengambilnya di toko fisik. D. Strategi promosi dan komunikasi. Hal ini dapat dilakukan melalui yang pertama iklan digital, yaitu menggunakan media sosial seperti Google Ads dan email marketing untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Yang kedua, influencer marketing, yaitu memanfaatkan figur publik untuk meningkatkan kepercayaan dan daya tarik produk. Yang ketiga, event dan sponsorship, yaitu mengadakan acara atau mendukung kegiatan tertentu untuk membangun brand awareness. Dan yang keempat, program loyalitas, yaitu memberikan reward kepada pelanggan yang sering berbelanja. Pasar konsumen merupakan bagian penting dalam dunia bisnis karena terdiri dari individu atau rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk kebutuhan pribadi. Dalam berbelanja, konsumen tak serta-merta langsung membeli suatu produk, tetapi melewati serangkaian proses pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Agar dapat memahami dan menjangkau konsumen dengan lebih baik, perusahaan perlu melakukan analisis pasar, termasuk segmentasi berdasarkan demografi, geografi, psikografi, dan perilaku. Selain itu, mereka juga harus mengikuti perkembangan tren yang terus berubah, seperti inovasi teknologi dan perubahan gaya hidup. Untuk menangkan persaingan, strategi pemasaran yang tepat sangat dibutuhkan. Perusahaan harus mampu mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, menetapkan harga kompetitif, memilih saluran distribusi yang efektif, serta menjalankan promosi yang menarik dan tepat sasaran. Dengan memahami pasar dan menerapkan strategi yang efektif, perusahaan dapat meningkatkan daya saing, memperluas jangkauan bisnis, dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan.